saya kurang efektif karena dari penjelasan dari guru kurang efektif bagi siswa, dan sebaiknya banyak perbaikan bagi guru untuk memberi pembelajaran yang lebih baik lagi. Efektif dalam Kenapa? ya karena di masa pandemi ini sekolah harus ditutup agar tidak muncul klaster baru, yaitu sekolah. Ya, efektif Kak. Kenapa, Dek? Karena tujuan pembelajaran daring ini kan baik Kak. Mengurangi agar pandemi ini tidak bertambah. Itu. Menurut pendapat saya sendiri kurang efektif. Kenapa? Karena tidak semua kemampuan siswa kan langsung nanggap materi yang diberikan guru. Ya sebagian juga ada yang bisa langsung mengerti lah. Gitu. Jadi yang kata aku kurang efektif karena tidak ada saling tetap muka. Menurut saya kurang efektif karena pengaplikasian pembelajaran jarak jauh ini lebih dominan pada pemberian tugas dan hasil pemberian materi sangatlah kecil. Selain itu, akses untuk bertanya juga sangatlah tidak seluas pada saat pembelajaran face to face, baik bertanya pada guru maupun kepada teman. Bila berbicara tentang keefektifan tentang pembelajaran daring, tentu ada efektif, ada kekurangan, dan ada kelebihannya juga. Seperti kekurangannya yaitu tentang bagi anak-anak yang tinggal di dataran tinggi itu memiliki kesusahan atau kesulitan dari tingkat jaringan, sehingga pembelajaran daring kadang ada yang terlaksana dengan baik, ada yang tidak. Sedangkan untuk kelebihannya dari pembelajaran daring ini, anak-anak tidak perlu untuk meluangkan uang untuk pergi ke sekolah seperti uang bensin atau uang perjalanan transport seperti itu. Dan juga kekurangan dari pembelajaran daring, kadang ada anak yang mungkin pada masa pandemi saat ini ada kesusahan atau kesulitan tentang membeli paket data internet seperti itu. Kalau saat ini ada kendala karena fasilitas dan juga sinyal yang tidak menentu. Ada sinyal dan kuota yang habis. Bagaimana cara mengatasinya, Kakak? Minta tolong kepada teman atau wifi ke tetangga. Ada sedikit materi yang dipelajari karena tidak dijelaskan secara langsung. Adik, cara mengatasinya bagaimana? Saya cari di internet lain sama nanya ke orang tua. Kendalanya sih kuota yang cepat boros, terus gangguan sinyal, dan ruang lingkup bertanya terbatas. Itu aja sih. Kalau saya sendiri alhamdulillah tidak ada. Tapi kebanyakan teman saya tuh kendalanya tuh di masalah kuotanya biasanya. Katanya alasannya inilah itulah gitu. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah tidak ada. Yang paling terasa semua serba online dan tugas pun harus dikumpulkan tepat waktu, tidak bisa diundur-undur. Kalau misalnya waktu offline biasanya kan bisa diundur, bisa lewat satu hari masih bisa dikumpulkan. Kalau sekarang nggak bisa. Jika daring hanya diberikan materi, tetapi kalau tatap muka diberikan materi dan dijelaskan caranya bagaimana untuk mengerjakan. Kalau pembelajaran kurang memahami, terus kurang mengerti gitu Kak, soalnya kan nggak dijelasin secara langsung, terus nggak bisa nanya secara langsung gitu.
dalam untuk menyelesaikan tugas yang diberi guru. Untuk perbedaannya yang paling terasa rasa keakraban dan kekeluargaan sesama teman itu berkurang, dan untuk menerima pembelajaran daring ini tidak semudah menerima pembelajaran dengan tatap muka. Oke, pembelajaran yang paling perbedaan dari pembelajaran daring dan seperti pembelajaran biasanya, tentu saja ketika pembelajaran daring kita melaksanakannya secara online, tugas online, pematerian online, dan juga seperti itu. Sedangkan ketika pembelajaran secara langsung, kita langsung mendapatkan materi dari guru. Tugas pun ketika mengerjakan, kita tidak semalas seperti yang masa-masa pandemi seperti ini, seperti itu. Kalau saran saya bagi teman-teman itu tetap semangat untuk belajar online, dan juga bagi guru-guru ditambahkan lagi cara gimana supaya siswa bisa mengerti dari pembelajaran. Dan bagi pemerintah tingkatkan terus yang menjadi tahap utama bagi pembelajaran daring. Semoga COVID-19 ini segera hilang di negara kita dan seluruh dunia, dan sekolah kembali dibuka. Caranya sebaiknya kita harus mematuhi kesehatan yang dibicarakan oleh protokol kesehatan agar pandemi ini segera selesai. Untuk sekolah dulu. Baik. Itu semoga yang pertama kan semoga pandemi ini cepat berakhir ya kan. Juga ya buat kita juga saling support lah agar pandemi ini biar bisa teratasi gitu loh. Ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang pertama. Yang kedua untuk guru lebih banyak lah kalau mau ngasih tugas tuh kayak ngasih kayak video lah, bukan cuma modul, biar siswa itu mudah untuk menanggapi apa yang diberi guru gitu. Kebanyakan kan guru kan cuma hanya ngasih modul, jadinya menurut kita ini kasih tugas itu kan serta kayak videonya gitu loh, biar ada pembahasannya juga, biar muridnya juga paham gitu. Dan juga biar ada keefektifan lah dalam pembelajaran walaupun dari pemerintah. Semoga masalah daring ini cepat teratasi. Dan Saya berharap kepada guru tidak langsung memberi tugas, tetapi lebih baik memberikan materi berupa video agar lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga menambah semangat kami dalam belajar. Itu aja. Oke, pesan kepada teman-teman, jaga kesehatan dan selalu tetap jaga solidaritas sesama teman, kelas maupun jurusan maupun sekolah. Dan pesan kepada guru, terima kasih telah mengajarkan dan tetap mengadakan pembelajaran meskipun terdapat pandemi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan tentu saja kadang ada anak-anak yang masih mengeluh tentang banyaknya tugas dan selalu datangnya tugas, dan itu selalu terdapat deadline, dan itu selalu membuat kami merasa sedikit banyak malas untuk mengerjakan kadang seperti itu. Dan kepada sekolah, semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung meskipun terdapat siswa masuk secara bersif atau bergantian seperti pesan dari Menteri Pendidikan. Dan kepada pemerintah, semoga bila pembelajaran daring ini tetap dilaksanakan, semoga ada pembagian pakai data internet ataupun masalah jaringan dapat teratasi. Terima kasih.